Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ayah, anak itu khawatir dua dewa leluhur yang agung akan mendominasi kota iblis, yang tidak baik untukmu. Mendengar ini, Raja Iblis Agung mengangguk dan berkata, "Iya, aku tahu untuk ayah. Perintahnya akan lebih ketat, dan kemudian pasukan iblis surga akan dikirim untuk terus melecehkan dunia dewa Chaos dan dunia dewa Siyuan, sehingga perbatasan dari dua dunia dewa yang agung tidak akan aman." Anak patuh. Kepala iblis berkata, matanya dengan sedih berkata, "Ayah, Jin Er ditangkap oleh orang kuat di dunia dewa Hongmeng, dan sekarang aku khawatir itu terlalu buruk baginya. Kapan kita akan membalaskan dendam Jin Er?" Di mulutnya, Jin Er adalah putra satu-satunya, wakil komandan iblis. Sekarang telah dibunuh oleh Tan Yun. Iblis besar itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ketika kita dipromosikan menjadi dewa leluhur dan Marsekal Xiao dipromosikan menjadi abadi, kita akan menyerang dunia dewa Hongmeng terlebih dahulu, dan membiarkan semua makhluk dewa dunia dewa Hongmeng dikubur untuk Jin Er." Waktu berlalu seperti anak panah, dan 1 tahun lagi berlalu. Di ujung timur laut alam semesta ekstrateritorial, ada lembah iblis yang megah, lembah dewa api iblis. Ada banyak sekali spesies api yang dibesarkan, dan ada banyak spesies api tingkat tinggi. Di luar lembah iblis sebuah kota besar dibangun, menghalangi pintu masuk ke lembah dewa. Nama kota ini adalah Xiao Cheng, didirikan oleh Marsekal Xiao. Di bawah gerbang Xiao Cheng, ada sepasukan jutaan iblis surgawi yang ditempatkan, dan orang yang duduk di Xiao Cheng adalah seorang wanita manusia yang cantik dan sangat diperlukan. Dia tidak lain adalah Bai Lianer, yang dulunya adalah kecantikan nomor 1 di dunia abadi 9 surga Hongmeng. Sekarang Bai Lianer adalah Tianzun abadi kelas 9, dan dianggap sebagai Bai Li Tianzun oleh iblis dari alam semesta luar. Alasan mengapa dia dapat dipromosikan ke 9 alam abadi di alam semesta ekstrateritorial tanpa roh langit dan bumi adalah karena ada sejenis batu ajaib di alam semesta ekstrateritorial yang mengandung roh agung dan murni. Bai Lianer, Xiao Yutian, dan manusia yang dibawa Xiao Yutian ke alam semesta ekstrateritorial. Xiao Cheng hari ini dijaga ketat karena ada dua api iblis besar yang dibutuhkan Xiao Yutian di lembah dewa api iblis Xiao Cheng. Keciut. Pada saat ini, dua berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dan Yu Yan, yang menyamar, dewa leluhur Siyuan dan dewa leluhur yang Chaos di luar Xiao Cheng. Seorang jenderal iblis yang menjaga Xiao Cheng, melihat dua orang yang muncul di depannya, tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak ngeri, "Dewa penggagas, dewa leluhur Chaos ada di sini. Tidak seorang pun boleh membuka gerbang kota, atau membuka parit." Suara komandan iblis besar berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya, cahaya pedang dengan darah amis yang memancar, memenggal kepalanya. "Dewa leluhur Chaos, bunuh mereka semua, lalu kita pergi ke kota ke lembah dewa api iblis, ambil api iblis." Tan Yun berpura-pura menjadi suara tua dari dewa leluhur Siyuan, dan kemudian, sambil memegang pedang dewa, dia membunuh jutaan pasukan iblis di bawah gerbang kota. Oke, Yu Yan mengorbankan pedang yang diberikan Tan Yun padanya sebelumnya, dan menabrak jutaan pasukan iblis bersama Tan Yun. Setiap kali Tan Yun dan Yu Yan mengayunkan pedang, puluhan iblis surgawi ditelan oleh cahaya pedang, dan tubuh mereka hancur sampai mati. Tidak ada keraguan bahwa jutaan iblis yang menghadapi dewa Tan Yun dan dewa hukuman Yu Yan lebih lemah dari semut. Pompa, engah, boom, boom. Darah menodai kehampaan, bagian dari sisa anggota tubuh yang besar terbang ke dalam darah, dan tubuh iblis terkenal berubah menjadi awan kabut darah di bawah menelan cahaya pedang. "Kami bukan lawan mereka, lari. Kabur." Segera, iblis yang masih hidup meraung ke langit karena kelelahan, mencoba melarikan diri. "Yu Yan, tinggalkan beberapa mulut hidup, biarkan mulut hidup ini pergi ke dominasi kota iblis untuk menginformasikan berita," kata Tan Yun. "Ya," Yu Yan menganggukkan kepalanya, dan terus membunuh iblis itu bersama Tan Yun.
Pada saat ini, di lantai atas, seorang wanita berpakaian putih dalam giok seperti bunga, ranah Raja Dewa kelas 9, berbalik dengan panik dan terbang menuju kedalaman Xiao Cheng. Setelah beberapa saat, wanita berbaju putih itu mendarat di luar sebuah istana antik, bergegas ke aula, menatap Bai Lianer yang duduk bersila di aula, dengan ekspresi panik. "Kakak, kondisi besar itu tidak baik." "Kakak senior, mengapa begitu panik?" Bai Lianer membuka sepasang mata yang indah sementara bulu matanya yang panjang bergetar. Adik perempuan ketiga di mulutnya adalah wanita berpakaian putih bernama Huaya di depannya. Wajah Huaya menjadi pucat dan wajahnya memucat. "Tuan kakak, dewa leluhur Siyuai dan dewa leluhur Chaos telah membunuh di luar kota." "Tuan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" Setelah mendengar ini, Bai Lianer tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. "Apa katamu? Dua leluhur agung telah membunuh?" "Ya, kakak." Huaya cemas, "Dua leluhur agung pasti datang untuk api iblis guru." Bai Lianer menarik napas dalam-dalam. "Saudari junior, formasi pertahanan besar Xiao Cheng dikerahkan oleh tuan kita. Bahkan dua leluhur besar mungkin tidak dapat memecahkannya dalam 2 tahun. Cepat lari dari jalan rahasia di kota, menuju untuk mendominasi kota sihir, beritahu Master dan Master Iblis yang hebat, biarkan mereka datang." Huaya tampak khawatir dan berkata, "Tuan saudari, mari kita pergi bersama. Jika dua leluhur agung menerobos formasi besar, Tuan dan Iblis Agung belum tiba, apa yang dapat Anda lakukan?" "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan menjaga dirimu sendiri." Bai Lianer mendesak, "Jangan membeku, pergi." "Ya." Huaya mengatupkan bibir merahnya, maju selangkah, matanya kabur karena air mata, dan dia memeluk Bai Lianer. "Tuan, di hatiku kamu bukan hanya saudara perempuan tuanku, tetapi juga saudara perempuanku. Kamu berjanji padaku tidak akan terjadi apa-apa." "Ya, aku berjanji padamu." Bai Lianer tersenyum dan menyeka air mata dari wajah Huaya, dan mendesak, "Ayo. Kakak, hati-hati." Setelah Huaya pergi, Bai Lianer terbang keluar dari aula utama dan terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika formasi pertahanan yang hebat gagal, dia akan kabur lebih awal. Apakah api ajaib Xiao Yutian telah hilang, dan apa yang telah dia lakukan padanya? Tidak lama kemudian, Bai Lianer mendarat di atas kota. Melihat ke bawah, mayat iblis di bawah gerbang kota menumpuk seperti gunung. Di depan mayat semua iblis surgawi, dewa leluhur Siyuan dan dewa leluhur Chaos berdiri. Ketika Bai Lianer hendak berbicara, Tan Yun mengangkat penyamarannya dan kembali ke penampilannya yang tampan. "Tan Yun, ini kamu." Mata Bai Lianer langsung melebar, matanya menunjukkan kegembiraan. "Yah, ini aku." Tan Yun tersenyum sedikit, dan sekali lagi mengubah wajahnya menjadi penampilan lama dewa leluhur Siyuan. Bai Lianer menawarkan token, dan tirai cahaya memancar dari token, menutupi gerbang kota. Segera, gerbang kota terbuka. Setelah Tan Yun dan Yuyan memasuki gerbang ditutup kembali. Wow! Rok Bai Lianer terbang ke atas, dan terbang ke bawah di depan Tan Yun, menatap Chang Sun Xuanqi dan berkata, "Dia juga menyamar, kan?" "Iya," Tan Yun berkata, "dia adalah istriku Yuyan." Setelah itu, Tan Yun menatap Yuyan dan berkata, "Ini Bai Lianer yang kusebutkan padamu." Yuyan tersenyum dan berkata, "Saudari Yaner sangat cantik." Adik diolok-olok. Bai Lianer tersenyum dan berkata, "Tan Yun, apakah kamu di sini untuk menemukan api?" "Ya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu, api sihir tingkat tinggi apa yang ada di lembah Dewa Api Iblis?" "Ya," Bai Lianer berkata, "2 api iblis yang paling dihargai Xiao Yutian ada di lembah Dewa Api Iblis. Salah satunya adalah Supreme Ice Demon Fire dengan atribut es, dan yang lainnya adalah Supreme Profound Demon Flame dengan atribut api. 2 api iblis besar ada di dewa leluhur tingkat lanjut. Oleh karena itu, Xiao Yutian enggan untuk memurnikan. Dia bermaksud menunggu 2 api iblis besar untuk maju, dan kemudian memurnikan." Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat. "Hahaha, bagus, bagus. Kedua api ajaib itu milikku. Tan Yun, aku akan membawamu ke lembah Dewa Api Iblis untuk menemukan 2 api iblis yang hebat," kata Bai Lianer.
Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Bailey Yaner ke lembah Dewa Api Iblis, dan dengan cepat melewati pegunungan yang menutupi langit dan menuju ke kedalaman lembah dewa. Di tengah jalan, Tan Yun berkata, "Yaner, kali ini kamu bisa pergi bersamaku. Kamu tidak perlu tinggal di alam semesta luar sekarang." Tubuh halus Miaoman Bailian bergetar, matanya yang indah berharap, "Benarkah? Tapi aku khawatir setelah kembali ke dunia Dewa Hongmeng, Dewa Lingxia tidak akan membiarkanku pergi." "Yaner, aku akan berbicara denganmu tentang Lingxia dan Chaos God." Tan Yun berkata, "Mereka sudah mati, dan aku bisa membalaskan dendammu." "Benarkah?" Bailey Yaner sangat bersemangat. Awalnya, God Chaos ingin menghina dirinya sendiri, dan Lingxia juga mengatakan bahwa dia merayu suaminya dan ingin membunuh dirinya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke alam semesta luar. Sekarang mereka berdua sudah mati, dia akhirnya bisa kembali ke dunia Dewa Hongmeng secara terbuka. "Tan Yun, dunia Dewa Hongmeng telah diambil kembali olehmu, kan?" Bailey Yaner bertanya. "Iya," Tan Yun mengangguk. "Iya, aku akan pergi bersamamu." Bailey Yaner berkata setelah beberapa saat, "Tan Yun, bisakah aku membawa pergi adik perempuan yang baik?" "Tentu saja," kata Tan Yun tanpa ragu. "Oke, kamu menungguku di sini, aku akan menemukannya kembali." Setelah Bailey Yaner meninggalkan kalimat, dia berbalik dengan gembira dan terbang menuju Xiao Cheng. Yuyan memandang Bailey Yaner menghilang di ujung langit, dan menatap Tan Yun sambil berpikir, "Suamiku, aku selalu merasa bahwa Yaner tertarik padamu. Bagaimana itu mungkin?" Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Suamiku, ini intuisi wanita, dan itu tidak mungkin salah." Yuyan berkata dengan tegas, "Ada juga Murong Sishi, Zenji, dan Fang Ziqing. Mereka semua seharusnya menyukaimu." Tan Yun terdiam lama setelah mendengar ini, "Aku sudah cukup memilikimu. Aku yakin Sishi dan yang lainnya akan menemukan rumah mereka sendiri." "Bagaimana dengan Xian?" kata Yuyan. "Xian?" Tan Yun mengerutkan kening. "Iya, Xian sangat mencintaimu," kata Yuyan. "Mustahil." Senyum Xian muncul di benak Tan Yun. Dia berkata, "Saya telah mengenal Xian selama lebih dari 50.000 tahun. Jika dia menyukai saya tidak tahu." "Yuyan, menurutmu bagaimana?" Ketika Yuyan ingin mengatakan sesuatu, dia masih tidak mengatakan apa-apa. "Kalau begitu, aku terlalu banyak berpikir." Yuyan tahu bahwa Xian jatuh cinta dengan Tan Yun karena Tang Mengyi memberitahunya dan Shen Subing tentang hal ini. Yuyan mengetahui dari Tang Mengyi bahwa Xian telah kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil. Dia selalu riang dan selalu tersenyum cerah. Bahkan, kesedihan di hatinya, selama dia tahu itu. Tang Mengyi memberitahu Yuyan dan Shen Subing bahwa tujuannya adalah membiarkan kedua saudara perempuan itu suatu hari nanti cocok dengan suaminya dan Xian. Dan Tang Mengyi memberitahu Yuyan dan Shen Subing untuk tidak memberitahunya tentang Xian dan Tan Yun. Memikirkan hal ini, Yuyan tersenyum, "Suamiku, aku menanyakan sesuatu padamu, aku harap kamu akan menjawab dengan jujur." "Oke," katamu. Tan Yun tersenyum. "Jika Xian ingin menikahimu suatu hari nanti, apa yang akan kamu lakukan?" kata Yuyan. Tan Yun tercengang, "Saya tidak pernah memikirkan masalah ini." "Kalau begitu kamu memikirkannya sekarang." Yuyan tersenyum. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Lupakan saja gadis-gadis lain. Adapun Xian, jika dia benar-benar ingin menikah denganku, bagaimana jika dia menikah denganku?" Tan Yun tahu bahwa dia masih memiliki hasrat untuk Xian, dan itu bisa dianggap sebagai cinta yang tahan lama. "Betulkah?" kata Yuyan. "Ahem, aku hanya mengatakannya dengan santai." Tan Yun tampak malu, "Jangan beritahu Xian apa yang aku katakan hari ini. Kalau tidak, dia akan membuat jarak denganku, dan aku tahu dia tidak mencintaiku." Yuyan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya." Sebenarnya, itu ada di dalam hatinya. 6 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan muncul di langit. Bailey Yaner mengejar Huaya yang melarikan diri dari Xiao Cheng kembali dan datang ke sisi Tan Yun. "Tan Yun, dia adalah saudari baikku Huaya." Bailey Yaner memperkenalkan sambil tersenyum. Berdiri di udara,
Huaya membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, generasi muda telah bertemu dengan Maha Guru Hongmeng, dan Nyonya tertinggi. Jangan sopan, kata Tan Yun. Huaya memandang Tan Yun, tampak penuh harap. Guru Agung, Saudari Baili berkata kepadaku, kamu dapat menghapus sutra racun ras roh di tubuhku dan membantuku keluar dari kendali Xiao Yutian, kan? Tentu saja, kata Tan Yun. Mendengar ini, Huaya sepertinya memikirkan sesuatu, dan rona merah muncul di wajahnya yang bisa pecah. Di tengah jalan, Baili Yaner memberitahu Huaya bahwa jika dia ingin Tan Yun membantunya menyingkirkan racun spiritual di tubuhnya, Tan Yun akan menyentuh tubuhnya. Melihat perubahan di wajah Huaya, Tan Yun sepertinya menyadari kekhawatirannya, dan berkata melalui transmisi suara, apakah Yaner memberitahumu bahwa aku sedang dalam proses mendetoksifikasi dia saat itu? Iya, Huaya menggigit bibir Zhu dan mentransmisikan suara, Tuan, saya tidak keberatan, selama Anda dapat membantu saya mendetoksifikasi, mulai sekarang, saya bersedia tinggal di sisi Anda sebagai budak. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, kamu salah paham, ranahku terlalu rendah pada awalnya, jadi aku harus berurusan dengan Yaner dan menyentuh tubuhnya. Sekarang aku bisa membuang racun untukmu, aku bisa melakukannya di udara. Mendengar ini, Huaya merasa lega. Ayo pergi, kumpulkan api ajaib dulu, dan ketika kamu kembali ke dunia Dewa Hongmeng, aku akan mendetoksifikasimu. Kata Tan Yun. Tuan yang baik. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Baili Yaner, Tan Yun mencapai kedalaman lembah Dewa Api Iblis dalam 2 hari, dan berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Baili Yaner menukik bersama Tan Yun dan ketiga orang itu, terbang ke sebuah gua besar, dan menemukan api iblis es tertinggi, api iblis mendalam tertinggi. Tan Yun menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelubungi 2 api iblis dan memasukkannya ke dalam cincin dewa. Dia tidak membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng segera menelan mereka, tetapi berencana untuk menunggu 2 api iblis tertinggi dikonsumsi setelah dipromosikan menjadi leluhur. Setelah Tan Yun dengan bersemangat membawa api, dia dengan cepat meninggalkan garis tulisan di dinding gua dengan pedangnya, dan dia tertawa keluar dari Senzu dan membawa ketiga wanita itu menuju lembah Dewa Api Iblis. Di tengah jalan, Tan Yun bertanya, Yaner, apa ranah Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, dan Komandan Iblis sekarang? Dan seberapa kuat kekuatan sedang dari Iblis ekstrateritorial? Baili Yaner berkata dengan jujur, Xiao Yutian dipromosikan menjadi dewa leluhur 20.000 tahun yang lalu, dan sekarang saya khawatir dia berlari untuk penguasa surga. Raja Iblis, ayah dan anak, semuanya adalah ranah supreme. Tulang punggung makhluk langit ekstrateritorial sangat kuat. Sekarang ada 12 binatang dewa yang berdaulat, binatang dewa atas telah mencapai 80, dan binatang surgawi telah melebihi 200. Jumlah Raja Dewa Binatang sekarang telah mencapai lebih dari 400. Mendengar ini, Tan Yun tampak serius, saya mengerti, sepertinya alam semesta ekstrateritorial tidak bisa diremehkan. 9 bulan kemudian, mendominasi kota sihir, rumah para jenderal. Di aula yang megah, Xiao Yutian memandangi seorang jenderal iblis yang berlutut di depannya, dan meraung, apa katamu? Kamu mengatakannya lagi. Kembali, Marsekal Agung. Jenderal Iblis itu berkata dengan gemetar, Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Chaos telah tiba di Xiaocheng. Niat mereka adalah untuk merebut api iblismu dari Jenderal Marsekal. Xiao Yutian bergegas dengan amarah.